Cahaya bulan muda menyelinap malu-malu melalui celah ventilasi kamar, menyentuh permukaan sprei putih yang masih rapi. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu tidur temaram itu, jantungku berdegup begitu kencang. Suaranya seolah beradu dengan detak jarum jam di dinding. Aku, seorang pria berusia 27 tahun, duduk di tepi ranjang dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia, haru, dan gugup yang luar biasa. Di sampingku, duduk seorang wanita yang baru saja resmi menjadi istriku, Sekar. Meski usianya telah menginjak 49 tahun, kecantikannya di mataku tidak pernah pudar, justru memancarkan ketenangan yang tidak dimiliki gadis-gadis seusiaku. Aku menatap jemarinya yang sedikit gemetar, lalu perlahan memberanikan diri menggenggamnya. Ada kehangatan menjalar yang seketika menenangkan badai di dadaku. Malam itu, di tengah sunyi desa yang lelap, kami tahu bahwa cemoohan orang-orang di luar sana tidak lagi memiliki kuasa atas kami. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang suci, aku membimbingnya untuk memulai lembaran baru. Kami akhirnya melakukan itu, sebuah penyatuan jiwa yang sakral di malam pertama kami, di mana raga dan rasa menyatu dalam balutan doa dan janji setia, membuktikan bahwa cinta tidak pernah salah alamat, meski dunia menganggapnya gila. Perjalananku menuju malam yang indah itu tidaklah mudah. Semua bermula ketika aku memutuskan untuk menetap di desa kelahiranku, setelah menyelesaikan kontrak kerja di luar kota. Di desa ini, gosip adalah makanan sehari-hari, dan target utamanya adalah Sekar. Ia adalah seorang janda yang sudah belasan tahun hidup menyendiri setelah suaminya meninggal. Namun, bukan status jandanya yang menjadi bahan gunjingan utama, melainkan cap mandul yang disematkan warga kepadanya. Konon, selama bertahun-tahun menikah dengan mendiang suaminya, ia tak kunjung memberikan keturunan, dan sang suami justru sering terlihat tidak bahagia. Orang-orang desa yang bermulut tajam tidak segan-segan menyebutnya sebagai wanita yang tidak sempurna, wanita yang membawa kutukan kesepian. Aku mengenal Sekar bukan dari omongan orang, melainkan dari segelas teh hangat yang ia berikan saat aku sedang memperbaiki pagar rumahnya yang mulai lapuk. Saat itu, aku melihat matanya yang teduh, namun menyimpan kesedihan yang dalam. Semakin sering aku membantunya memperbaiki ini dan itu, semakin aku menyadari bahwa ia adalah wanita yang luar biasa. Ia adalah sosok yang mandiri, sabar, dan memiliki tutur kata yang sangat lembut. Kami mulai sering mengobrol tentang banyak hal, mulai dari cara merawat tanaman hias hingga pandangan tentang kehidupan. Bagiku, Sekar adalah oase di tengah bisingnya dunia. Di dekatnya, aku merasa dihargai bukan sebagai pria sukses dengan jabatan tinggi, tapi sebagai manusia biasa yang butuh kedamaian. Keputusanku untuk melamarnya meledak bak bom di tengah desa. Teman-teman sebayaku tertawa terpingkal-pingkal. Mereka bilang aku sudah terkena guna-guna. Bayu, kamu itu masih muda, ganteng, punya masa depan. Kenapa harus pilih janda tua yang bahkan tidak bisa memberimu anak? Kamu mau garis keturunanmu putus di sini? Itulah kalimat yang paling sering ku dengar. Ibuku sendiri awalnya menangis histeris, merasa malu karena anaknya memilih wanita yang usianya hanya selisih beberapa tahun darinya. Namun, aku tetap teguh. Aku tahu apa yang ku cari. Aku tidak mencari pabrik anak atau sekadar status sosial. Aku mencari teman hidup, seseorang yang bisa menemaniku menyesap kopi di pagi hari dan bercerita tentang mimpi-mimpi kecil sebelum tidur. Pernikahan kami digelar sangat sederhana. Hanya ada keluarga inti dan beberapa tetangga dekat yang datang dengan wajah penuh rasa kasihan, seolah aku sedang melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku melihat Sekar menunduk sepanjang acara. Ia merasa tidak pantas bersanding denganku yang jauh lebih muda. Tapi aku menggenggam tangannya erat di bawah meja akad, seolah ingin mengatakan pada dunia bahwa dialah pilihanku, dialah ratuku. Setelah acara selesai, cibiran itu tidak lantas berhenti. Setiap kali kami berjalan ke pasar, orang-orang berbisik di belakang punggung kami,
menertawakan perbedaan fisik dan usia kami yang mencolok. Mereka terus mengejek dengan sebutan pengantin tua atau pernikahan tanpa masa depan. Namun, ada sebuah rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh Sekar. Sebuah kebenaran yang bahkan tidak ia ceritakan kepadaku sampai kami menikah selama 1 bulan. Suatu sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk ke halaman rumah kami yang sederhana. Dari dalam mobil, turun seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa, diikuti oleh seorang wanita cantik dan 2 orang anak kecil. Penduduk desa mulai berkerumun, penasaran dengan siapa tamu agung tersebut. Pria itu langsung menghampiri Sekar dan tanpa ragu mencium tangannya dengan penuh hormat. "Ibu, maafkan kami baru bisa berkunjung sekarang," ucap pria itu dengan suara bergetar. Ternyata, pria itu adalah seorang pengusaha sukses dari kota. Rahasia yang terungkap membuat semua orang yang menonton terdiam 1000 bahasa. Sekar bukanlah wanita mandul yang tidak berguna. Selama belasan tahun, ia secara diam-diam menggunakan seluruh harta peninggalan suaminya dan hasil kerja kerasnya sebagai penjahit untuk membiayai panti asuhan dan menyekolahkan anak-anak yatim hingga ke perguruan tinggi. Pria yang datang itu adalah salah satu anak yang ia besarkan dengan kasih sayang. Bukan hanya dia, ada puluhan anak lainnya yang kini telah sukses menjadi dokter, polisi, dan pengusaha, yang semuanya menganggap Sekar sebagai ibu kandung mereka. Lebih mengejutkan lagi, pria itu membawa dokumen medis lama milik mendiang suami Sekar yang pernah ia temukan. Terungkaplah kebenaran yang paling menyakitkan sekaligus melegakan. Sebenarnya yang bermasalah secara medis adalah mendiang suaminya, bukan Sekar. Selama ini, Sekar memilih untuk diam dan menerima hinaan sebagai wanita mandul demi menjaga martabat dan harga diri suaminya yang sangat ia cintai. Ia rela dianggap cacat oleh orang sekampung hanya agar suaminya tidak merasa rendah diri sebagai seorang laki-laki. Ia menanggung beban fitnah itu selama puluhan tahun sendirian tanpa pernah membela diri sedikitpun. Mendengar hal itu, aku memeluk istriku dengan sangat erat. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku merasa sangat kecil di hadapan jiwanya yang begitu besar dan mulia. Para tetangga yang tadinya menertawakan kami kini hanya bisa menunduk malu. Mereka yang dulu menghina Sekar kini menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang ibu bagi banyak nyawa yang telah ia selamatkan masa depannya. Sejak hari itu, tidak ada lagi tawa mengejek. Orang-orang desa mulai menaruh hormat yang luar biasa pada Sekar. Mereka menyadari bahwa kecantikan dan nilai seorang wanita tidak diukur dari kemampuannya melahirkan secara biologis saja, melainkan dari seberapa besar kasih sayang yang ia berikan kepada sesama. Kehidupan kami setelah itu berjalan dengan penuh keberkahan. Kami memang tidak memiliki anak kandung dari rahim Sekar. Namun rumah kami tidak pernah sepi. Setiap bulan, selalu ada anak-anak asuhnya yang datang berkunjung, membawa cucu-cucu angkat yang memanggil kami Eyang. Aku menyadari bahwa pilihanku menikahinya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Di usianya yang ke-49, ia memberiku pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana cara mencintai tanpa syarat. Aku tetap menjadi pria 27 tahun yang bangga memiliki istri seperti dia. Kini, setiap kali bulan muda muncul di langit desa kami, aku selalu teringat malam pertama kami yang penuh debar. Malam di mana aku hanya melihatnya sebagai wanita yang ingin kulindungi, tanpa tahu betapa hebatnya ia sebenarnya. Kami sering duduk di teras rumah, menikmati hari tua yang tenang, sementara orang-orang desa kini sering datang untuk sekadar meminta nasihat atau bantuan. Aku tersenyum setiap kali melihat Sekar membantu orang lain, teringat bahwa di balik sosoknya yang tenang, ada kekuatan luar biasa yang mampu meruntuhkan segala prasangka. Semua yang dulu menertawakan kami kini menjadi saksi bahwa cinta yang didasari oleh ketulusan akan selalu menemukan jalan untuk bersinar, tak peduli seberapa gelap fitnah yang mencoba menutupinya. Aku mencintainya bukan karena apa yang dunia lihat,
tapi karena apa yang Tuhan titipkan di dalam hatinya yang begitu luas.